Zaki ini mendengar suara cekikikan di perkebunan aren itu dan melihat sosok wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi. Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi dengan saya, Gibah Horor. Oh, ngerinyo. Jadi di video kali ini aku bakalan menceritakan kisah horor yang dibawakan oleh narasumber kita yang bernama Tina. Yang mana kisah horor ini dialami oleh keponakannya si Tina ini guys. Untuk itu kalian jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Langsung aja kita ke ceritanya guys. Pada suatu hari sebelum menjelang maghrib, suasana kampung Tina ini biasanya mulai sepi. Warga di sana yang memiliki anak kecil akan mengajak anaknya masuk rumah sebelum maghrib. Di kampung Tina ini, mengajak anak-anak sebelum maghrib masuk ke rumah itu sudah aturan yang tak tertulis. Karena warga setempat mempercayai akan kedatangnya wewe gombel pada saat maghrib. Wewe gombel ini merupakan sesosok makhluk yang menyukai anak kecil pada saat anak kecil itu keluar waktu maghrib. Oleh karena itu, warga setempat mempercayai akan kedatangnya wewe gombel pada saat maghrib. Tapi keponakannya si Tina ini yaitu Zaki seolah-olah tidak mempercayai cerita itu. Zaki ini berusia 6 tahun pada saat itu. Dan hari itu ia pulang dari mengaji agak terlambat. Karena Zaki ini mengikuti acara ulang tahun temannya pada saat itu. Sehingga membuat ia terlambat pulang mengaji pada saat itu. Jalan pulang yang harus dilewati Zaki ini adalah perkebunan aren yang sangat sunyi dan gelap. Ibunya si Zaki ini dan bibinya si Tina ini menunggu kepulangan Zaki ini dengan cemas. Saat malam tiba, Zaki ini tidak pulang pada saat itu juga. Keresahan berubah jadi kepanikan di keluarganya Zaki ini. Bersama suaminya atau ayah Zaki ini, sekeluarga rumah Zaki ini mulai mencari Zaki ini hingga ke rumah teman-teman Zaki. Tapi hasilnya nihil. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, warga pun turun tangan membantu pencarian. Isu yang beredar, banyak yang mengira Zaki ini diculik oleh wewe gombel. Salah satu warga di sana menyarankan untuk memanggil Pak Ijal. Pak Ijal ini merupakan sesepuh desa yang dikenal punya mata batin. Menurut Pak Ijal sendiri, Zaki ini hilang tak jauh dari rumahnya. Ia berada di area perkebunan aren. Warga pun langsung membawa obor sambil memanggil nama Zaki. Tiba-tiba ada salah satu warga melihat sepeda Zaki tergeletak di tanah. By the way, Zaki ini pergi mengaji dengan menggunakan sepedanya. Tak lama kemudian, warga tersebut melihat ke atas pohon tepat tergeletaknya sepeda Zaki ini. Dan ternyata Zaki ada di pohon tersebut. Dengan posisi wajahnya pucat, bajunya berlumpuran dengan tanah-tanah guys. Zaki pun langsung dibawa pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Zaki akhirnya bercerita tentang apa yang terjadi pada saat ia kehilangan di sana. Di perkebunan aren itu, Zaki ini mendengar suara cekikikan dan melihat sosok wanita cantik di balik pohon. Wanita itu tersenyum dan tiba-tiba membawanya terbang ke atas pohon tinggi. Lalu memeluk Zaki dengan erat sambil menawarkan makanan dan minuman. Untungnya Zaki ini menolak semua itu. Menurut Pak Ijal, jika Zaki ini sempat menyentuh makanan tersebut, ia bisa menjadi bisu seumur hidup. Sosok hantu itu dipercayai sebagai arwah gentayangan yang dulunya adalah wanita mandul, dibuang suaminya dan akhirnya wanita tersebut mengakhiri hidupnya dengan cara tragis. Karena kerinduan yang mendalam, makanya sosok ini menyukai anak-anak. Peristiwa ini pun membuat warga kampung di sana semakin waspada dan semua anak diwajibkan pulang sebelum maghrib. Dan setiap malam Jumat, warga di sana melakukan pengajian rutin untuk mendoakan arwah yang bergentayangan di sana guys. Oke guys, gimana menurut kalian pendapat cerita ini? Tulis di kolom komentar. Buat kalian yang udah nonton, terima kasih banyak dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan pantau terus channel ini ya.